Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfina, NIM 200222100. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Dari masa Orde Lama, masa pasca kemerdekaan 1945 sampai 1950. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi yang dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu mata uang D-Javaske Bank, mata uang pemerintah Hindia, mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Afnei atau pasukan sekutu mengumumkan berlakunya uang nica di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan uang kertas baru yang ori, Oeyang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri Republik Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi antara lain: yang pertama, program pinjam nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan persetujuan BP KNIP dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandal, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi 19 Januari 1947. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA 1948. Mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Pian yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan diharapkan perekonomian akan membaik atau mazhab fisikokrat. Sektor pertanian merupakan sumber kekayaan. Pada masa liberal atau 1950 sampai 1957. Masa ini disebut masa liberal karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya, sistem ini hanya memburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut. Pada masa Orde Baru, pada awal Orde Baru, stabilisasi ekonomi, stabilisasi
politik menjadi prioritas utama. Program pemerintahan berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650% per tahun. Setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi, dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan, kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang 25 sampai 30 tahun secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Hasilnya pada tahun 1084 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil mengalahkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah. Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antara daerah, antara golongan pekerjaan, dan antara kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Di samping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang syarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis merupakan imbas dari ekonomi global. Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan dari segala bidang, terutama ekonomi. Demikian dari saya. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.